Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 20 Maret 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Yohanes pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian bacaan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami dari hari ke hari, semakin kami dekat dan mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman-Mu, mampukan kami untuk dapat memahami, serta Roh Kudus menuntun kami untuk menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami sedia untuk belajar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada hari ini 1 Yohanes pasal 4 diambil dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya bahwa kasih Allah kepada kita, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini membicarakan perihal natur dari kasih. Dikatakan ayat 7, natur dari kasih, kasih berasal dari Allah. Lebih dari itu, Allah adalah kasih. 8 mengatakan demikian. Semua tindakan Allah dilakukan di dalam kasih. Dia mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian atau juru pendamaian antara kita dan Sang Pencipta. Dia menunjukkan kasih-Nya
ya, pendamaian atas dosa-dosa kita dinyatakan melalui Yesus Kristus sebagai wujud nyata kasih Allah kepada manusia. Dan dengan demikian kita juga harus saling mengasihi. Itu pesan yang ditekankan di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita yang sudah mendapatkan kasih, kita pun mau hidup di dalam kasih. Kehadiran Yesus di dunia telah membuat manusia dapat melihat dan mengenal Allah yang penuh kasih. Manusia oleh karena dosa-dosanya menjalani hidup di luar kasih, sehingga tidak mungkin mengenal Allah yang adalah kasih. Dosa telah menyimpangkan arah hidup manusia, sehingga tidak lagi terarah kepada Tuhan Allah, melainkan kepada keinginan dagingnya dan juga keangkuhan hidup, egoisme, dan segala sesuatu yang berpusat pada kesenangan diri. Kasih manusia yang semestinya ditunjukkan kepada Tuhan Allah juga kepada sesama dan ciptaan lainnya menjadi salah arah oleh karena dosa. Namun demikian, Tuhan Allah memulihkan keadaan manusia dengan cara menjadi manusia. Dengan cara Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia dan menjadi manusia sama seperti kita, dan dialah Yesus. Melalui Yesus Kristus, manusia yang sebelumnya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Puji Tuhan. Kasih yang salah arah telah dikembalikan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Anugerah pengampunan membuat manusia kembali layak di hadapan Tuhan Allah. Dan hal itu terjadi bukan karena upaya, usaha, perjuangan kita. Tetapi semua itu karena kasih Tuhan Allah kepada kita. Kita sebagai manusia yang beroleh kasih Allah, yang berada di dalam terang firman-Nya dan berasal dalam dirinya, harus mampu menunjukkan perilaku untuk saling mengasihi satu dengan lainnya. Dengan saling mengasihi, kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan Tuhan Allah, kita dimampukan untuk menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Melalui tuntunannya, kita dimampukan untuk menyatakan kesempurnaan kasih Tuhan Allah di dalam hidup kita yang kita jalani setiap hari. Kasih Tuhan Allah menjadi sempurna di dalam diri kita ketika kita menerima dengan percaya bahwa Yesus Kristus mati bagi kita, menjadi juru selamat kita dan junjungan yang layak dipuji disembah. Bahkan pada saat kita jauh dan melukai hati Allah, Dia berkenan mengampuni segala dosa kita. Dia juga berkenan menerima kita dan memulihkan keadaan kita. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang lebih berdosa dari kita sehingga ia tidak layak menerima kesempurnaan kasih Tuhan Allah di dalam hidupnya? Semua orang membutuhkan kasih Tuhan. Semua orang membutuhkan pengampunan. Dan semua itu ada di dalam Tuhan. Berapa banyak dosa yang telah kita perbuat sampai hari ini. Berapapun besar dosa yang telah diperbuat. Andaikan kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kepada Dia yang setia dan adil, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Dan Dia bukan sekedar ucapan mengampuni, tetapi mengampuni yang Tuhan nyatakan adalah pengampunan yang sesungguhnya. Karena dosa yang seharusnya ditimpakan sebagai konsekuensi terhadap kita semua orang berdosa, yakni hukuman mati, telah ditimpakannya kepada Kristus. Jadi inilah jalan yang sungguh luar biasa, yang mulia, yang disediakan Tuhan kepada manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang belum percaya kepada Yesus hari ini, terimalah Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain untuk kita mendapatkan keselamatan selain daripada Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alamilah keselamatan, alamilah pengampunan dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa.
Kalau kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, mari kita senantiasa bertanya dalam diri kita, apakah kita sudah membuat Tuhan senang, melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah supaya kita hidup saling mengasihi satu dengan lainnya, baik sesama saudara seiman yang sudah menerima kasih Allah, maupun kepada mereka yang belum kenal kasih Allah, yang mungkin menolak bahkan membenci Tuhan dan juga umatnya. Kita tetap mengasihi mereka, dan apa yang ditabur yakni kasih Allah tidak akan pernah menjadi sia-sia. Boleh mendatangkan pertobatan bagi saudara-saudara kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita yang sudah mengenal kasih Tuhan, yang sudah dikasih oleh Tuhan, karena Dia mengasihi lebih dulu kepada kita, biarlah kita juga hidup saling mengasihi, supaya sedapat mungkin banyak orang mengalami kasih Tuhan, dan mereka mengalaminya melalui kita yang mengasihi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Kita berdoa bersama, ucap syukur. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman, hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain dikuatkan dan boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kami, sehingga turut diselamatkan sebagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.